Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari CGP Angkatan 9 Kota Padang akan melakukan coaching supervisi akademik pada modul 2.3. Perkenalkan, nama saya Desmawati dari SDN 22 Mata Air Barat. Dan saya Dewi dari SMP Baitur Rahman Padang. Dan saya Yunasti Nasrun dari SMK Semen Padang. Itulah anggota kami nanti yang akan melakukan coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Bu Des. Bagaimana kabar Bu Dewi hari ini? Alhamdulillah baik. Ibu gimana? Saya juga baik Bu Dewi. Begini Bu, hari ini Ibu akan melaksanakan proses coaching. Kemudian saya akan menanyakan beberapa hal ke Bu Dewi. Boleh Bu Dewi? Iya Bu. Baik, pada saat melakukan proses coaching, nanti saya akan mengamati dan menilai apakah sudah sesuai dengan alur tirta seperti tujuannya, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Dan juga apakah proses coachingnya sudah sesuai dengan prinsip coaching, diantaranya adanya kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya ada yang ingin tanyakan sama Bu Dewi. Boleh Bu? Boleh. Kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan pada saat proses coaching pada hari ini? Begini Bu, untuk kompetensi inti yang akan saya kembangkan itu diantaranya adalah kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci. Oh, berarti ada 3 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Iya. Di antara 3 kompetensi tersebut, mana yang spesifik yang akan Ibu Dewi kembangkan? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan ada 2, yaitu mendengarkan dengan aktif, kemudian mengajukan pertanyaan yang berbobot. Berarti ada 2 kompetensi yang ingin Ibu kembangkan. Ya. Kira-kira indikator dan tujuan Ibu Dewi yang akan Ibu Dewi capai itu apa? Indikator ketercapaiannya adalah saya ingin si coach ini dapat mendapatkan solusi dari masalah yang dihadapi dan mengetahui cara-cara atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Oh, begitu ya Bu Dewi ya. Ya. Baik Bu Dewi, terima kasih atas jawabannya. Silakan Ibu Dewi melakukan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Semoga sukses. Ya. Terima kasih Ibu. Ya, sama-sama Bu Atas Dewi. dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, pagi Bu Yun. Pagi Bu Dewi. Gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabarnya sehat. Cuman ada sedikit yang mau dibicarakan. Bu Dewi kabarnya Baik, alhamdulillah ya Bu. Oh ya, apa tuh yang mau Bu Yun sampaikan? Begini Bu, ada permasalahan di sekolah yang Bu Yun rasakan. Ini Bu Yun ceritakan ke Bu Dewi. Oh ya, baiklah. Saya ada waktu sekitar 15 sampai 20 menit. Apa tuh yang jadi permasalahannya? Permasalahannya saya melihat di sekolah saya itu terkadang budaya positif yang sudah disepakati itu belum terlaksana secara maksimal Bu. Kenapa tuh kok nggak sampai maksimal? Kurang maksimal yang saya rasakan itu saya masih melihat siswa dia membuang sampah sembarangan. Lalu ada yang siswa itu tidak mengerjakan piket kelas dengan alasan dia kesiangan begitu Bu. Jadi dia tidak melaksanakan piket. Itu yang kedua. Terus yang ketiga itu
siswa dengan beberapa bapak ibu guru itu tidak saling bertegur sapa atau dia tidak menyapa bapak ibu gurunya. Alasannya mungkin bapak ibu guru itu tidak mengajar di kelas siswa tersebut. Oh itu ya. Jadi kurang maksimalnya karena anak ini kurang tegur sapa, kemudian buang sampah sembarangan. Iya. Oke. Jadi kalau begitu apa langkah-langkah Bu Yuyun untuk menghadapi masalah ini? Uyun sudah pernah membuat apa namanya itu Bu, melakukan mencari tahu atau berbicara lah, mencari tahu, berbicara dengan guru wali kelas, guru kelas, terus guru BK atau guru mata pelajaran yang lain tentang siswa yang masih kurang budaya positifnya itu Bu. Dan ternyata dari hasil yang Uyun cari tahu itu pun memang siswa kurang menyadari arti penting dari budaya positif di sekolah, begitu Ibu. Sudah kita sepakati lah gitu dengan kesepakatan sekolah. Oke, berarti kalau kita lihat penerapan budaya positif yang ada di sekolah Ibu itu dari level 1 sampai 10 berada di level mana dia? Masih setengahnya, 5 atau 6 gitu. 5 atau 6. Jadi saya maunya maksimal dinaikkanlah ke level 7 atau 8, pokoknya naik gitu kan. Bisa jadi 6, bisa jadi 8 atau 9. Iya, kalau 5 atau 6 itu kan misalkan baru setengahnya. Walaupun ada siswa yang sudah ada menerapkan budaya positif tapi belum maksimal saya merasanya begitu. Sekarang apa strategi Bu supaya dia menjadi maksimal penerapannya? Memang saya punya rencana Ibu. Rencana akan menerapkan di sekolah melalui wakil dan kepala sekolah pada guru piket yang bertugas pada hari itu, agar beliau mensosialisasikan lagi pentingnya atau kesepakatan sekolah yang telah dibuat itu lebih intensif lagi gitu Bu. Misalkan melalui upacara hari Senin itu pas amanatnya disampaikan lagi kepada siswa gitu. Lalu kemudian keteladanan dari Bapak Ibu guru lah, bisa saja Bapak Ibu guru duluan yang menyapa siswanya gitu kan Bu gitu. Dan yang budaya positif untuk membuang sampah pada tempatnya juga keteladanan Bapak Ibu guru juga nampak dia Bapak Ibu guru juga dengan kesadaran diri membuang sampah pada tempatnya, siswa juga bisa akan meniru hal itu. Rencana saya seperti itu Ibu. Iya. Jadi untuk kedepannya saya juga ingin tahu siapa aja yang akan terlibat dalam rencana langkah-langkah Ibu tadi. Ya, unsur apa yang akan terlibat? Pasti unsur pimpinan sekolah, Bapak Ibu guru, murid, dan juga seluruh warga sekolah lah Pak, tepatnya itu. Oke, berarti seluruh warga sekolah ikut serta Ibu dalam rencana yang akan Ibu lakukan. Berarti untuk tindak lanjutnya gimana nih ke depannya? Setelah mengetahui siapa yang terlibat, apa tindak lanjut? Nah, inilah Bu ya, mungkin saya akan sesegera mungkin menyampaikan melaksanakannya dalam minggu inilah atau paling tidak 2 minggu ke depan itu sudah akan terlaksana. Sosialisasi tersebut akan disampaikan lagi oleh pimpinan dan juga guru sehingga dapat terrealisasi Bu. Ya, jadi bagus ya. dapat terlaksana dengan baik, harapannya saya begitu. Alhamdulillah ya, bagus rencana dan tindak lanjut yang Ibu lakukan. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana dengan baik Ibu ya. Jadi dari hasil percakapan kita ini apa yang Ibu dapatkan? Setelah berbicara dengan Bu Dewi, Yuyun atau saya merasa dah lega lah Bu, kan sudah terluapkan apa masalah yang terasa di hati. Ini sudah merasa lega dan juga ada rencana-rencana yang akan dilaksanakan dalam waktu dekat ini. Nah, semoga rencana itu dapat Uyun aplikasikan di aksi nyata, bisa terlaksana dengan baik. Dan terima kasih kepada Bu Dewi sudah memberikan arahan-arahan biar Uyun bisa mendapatkan pencerahan dari masalah disiplin positif ini. Sehingga dari yang ranknya tadi Uyun merasa 5-6 baru levelnya bisa naik ke 7 atau 8 begitu. Baiklah Bu, mudah-mudahan sukses ke depannya Ibu dari yang Ibu rencanakan dan terlaksana dengan baik.
Itu saja Bu yang bisa kita Ya, sampaikan. sepertinya itu masalahnya. Nanti kalau seandainya bagaimana hasil yang sudah Uyun terapkan ini, Uyun bicarakan Boleh, lagi ke boleh. Bu Dewi, boleh ya? Oke. Kita umpan balik gitu, Iya, Bu Dewi, kita senang refleksi hati. gitu. Iya. Oke, terima kasih atas waktu yang sudah Bu Dewi berikan. Sama-sama. Uyun sudah merasa lega dan semoga Uyun bisa melaksanakan rencana yang Uyun apa namanya yang sudah Uyun sebutkan, Uyun pikirkan lah. Iya. Terima kasih Bu Dewi. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi Semoga wabarakatuh. sukses. Baik Bu Dewi, bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah Bu, proses coaching yang saya lakukan hari ini berjalan dengan baik dan lancar. Alhamdulillah baik sekali ya Bu Dewi. Setelah proses coaching tadi yang sudah Ibu Dewi lakukan, saya mengamati tadi dalam proses coaching yang sudah Ibu Dewi lakukan terkait dengan indikator apa tadi yang ingin Ibu Dewi capai. Ya, terima kasih Bu Des. Jadi setelah coaching yang saya lakukan tadi, saya sudah melakukan itu sesuai dengan alur Tirta, di mana saya mengungkapkan ya tujuan dari coaching yang dilakukan, kemudian mengidentifikasi masalah dari coaching, kemudian mengetahui rencana aksi dari coach itu sendiri serta tanggung jawab yang akan dilakukannya. Dan terhadap rencana aksi mudah-mudahan si coach bisa melaksanakan dengan baik sesuai dengan apa-apa yang telah direncanakan sebelumnya. Luar biasa sekali ya Bu Dewi. Bu Dewi juga sudah berhasil melaksanakan proses coaching dengan adanya alur Tirta, di mana Bu Dewi saya amati tadi sudah menanyakan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab dari si coaching tadi. Nah, saya juga mendengarkan percakapan Bu Dewi dengan si coach tadi. Bu Dewi sudah fokus terhadap percakapan, artinya Bu Dewi sudah hadir penuh memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach, dan juga Bu Dewi sudah aktif saat si coach tadi memberikan masalah, mengungkapkan masalahnya yang mereka hadapi sendiri, sehingga si coach tadi menemukan jalan keluarnya dari permasalahan yang dihadapi oleh coach tadi. Mudah-mudahan kedepannya Bu Dewi makin sukses untuk melakukan proses coaching dan dapat memaksimalkan lagi coaching untuk berikutnya. Nah Bu Dewi, kedepannya kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu Dewi kembangkan lagi? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan lagi itu saya ingin melakukan coaching dengan lebih baik lagi, dengan memahami proses alur Tirta dengan lebih baik lagi. Wah luar biasa sekali ya Bu Dewi ya hari ini. Jadi Bu Dewi akan mendalami lagi tentang alur Tirta dalam proses coaching Bu Dewi untuk yang berikutnya. Semoga sukses kedepannya ya Bu Dewi. Mudah-mudahan proses coaching yang akan Ibu Dewi lakukan kedepannya bisa berjalan dengan lancar. Itu bagus sekali Bu Dewi memberikan motivasi kepada coach yang lainnya. Sepertinya Bu Dewi pasca observasi kita ini sudah berakhir kali ini ya Bu Dewi ya. Mudah-mudahan kedepannya di lain kesempatan kalau ada waktu kita bisa berjumpa kembali ya Bu Dewi ya.
Terima kasih Bu Dewi atas waktu yang telah diberikannya. Sama Ibu, terima kasih banyak atas kontribusi yang Ibu berikan. Ya, sama-sama Bu Dewi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Yuyun. Gimana kabar hari ini? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bu Des. Baik Bu. Bu Des gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Sepertinya Bu Yuyun ada yang mau disampaikan pada hari ini ya. Betul sekali Bu. Saya mau menceritakan tentang permasalahan saya di sekolah. Oke Bu Yuyun, kita ada waktu sekitar 20 menit ya Bu Yuyun untuk menceritakan permasalahan yang terjadi pada Bu Yuyun. Jadi Iya, gini Bu Des, saya melihat di sekolah itu kurang menerapkan budaya positif secara maksimal gitu Bu Des. oh jadi di sekolah Bu Yuyun budaya positif itu kurang maksimal ya diterapkan. Mengapa Bu Yuyun merasa jika budaya positif itu kurang diterapkan di sekolah Bu Yuyun? Begini Bu, saya masih melihat ada beberapa siswa terkadang ada yang tidak melaksanakan piket. Itu yang pertama Ibu, karena alasannya kesiangan. Ada juga siswa yang masih membuang sampah sembarangan, padahal di setiap kelas itu sudah mempunyai tempat sampah masing-masing. Itu yang keduanya. Terus yang ketiga, masih ada siswa yang tidak bertegur sapa dengan bapak ibu guru dengan alasan dia tidak, bapak ibu guru itu tidak mengajar di kelasnya. Oh jadi seperti itu ya Bu Yuyun. Bu Yuyun merasa hal-hal tersebut masih terjadi di sekolah Bu Yuyun. Mungkin Bu Yuyun pernah mencari tahu mengapa siswa yang kurang disiplin dalam menerapkan budaya positif tersebut. Iya, memang benar Bu, Bu Des. Hal itu masih sering terjadi di sekolah ini dan saya pernah mencari tahu, baik itu berbicara dengan wali kelas, dengan guru BK atau juga dengan guru mapel lainnya. Saya juga meminta itu pendapat guru tersebut atau dengan warga sekolah lah gitu, bagaimana siswa tersebut gitu. Ternyata mereka juga menyadari bahwa siswa itu juga masih kurang menyadari arti penting dari budaya positif yang sudah disepakati bersama. Nah, jika Bu Yuyun sudah tahu permasalahannya, mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari adanya penerapan budaya positif di sekolah? Kira-kira Bu Yuyun punya rencana apa supaya permasalahan yang Bu Yuyun ada hadapi tersebut tidak terjadi lagi? Memang saya punya rencana Bu Des, yang itu rencananya akan menyampaikan di sekolah melalui wakil kepala sekolah dan pada guru piket yang sedang bertugas gitu pada hari itu, biar beliau mensosialisasikan kesepakatan sekolah yang dibuat lebih intensif lagi gitu. Misalkan melalui upacara hari Senin, kemudian keteladanan Bapak Ibu guru sebagai contoh bagi siswa gitu kan. Lalu nanti membuat program kegiatan 5K. Memang memasang keyakinan kelas dan juga keyakinan sekolah di tempat-tempat yang strategis gitu Bu. Wah, bagus sekali ya Bu Yuyun, rencana dan ide dari Bu Yuyun yang akan Bu Yuyun laksanakan. Nah, menurut Bu Yuyun, hal itu akan dilaksanakan kapan?
Saya akan sesegera mungkin lah Bu, akan menyampaikan hal ini gitu kepada kepala, atau pokoknya menyampaikan yang saya rasakan ini. Mudah-mudahan dalam minggu ini sudah ada program dari sekolah terkait dengan cara memaksimalkan penerapan budaya positif ini gitu Bu. Sehingga mulai minggu kedua inilah nanti di bulan Desember program tersebut sudah dilaksanakan dengan melibatkan seluruh warga sekolah, dan juga keteladanan dari Bapak Ibu guru juga diharapkan agar bisa untuk ditiru atau dicontoh oleh siswa kita. Bagus sekali Bu Yuyun. Baik Bu Yuyun, mudah-mudahan rencana yang Ibu Yuyun laksanakan ini sedapat mungkin terlaksana dengan baik. Dari rencana yang sudah Ibu Yuyun siapkan tadi, kira-kira apa yang baik yang akan Ibu Yuyun harapkan? Jadi komitmennya saya itu, yang harapan yang baik yang diharapkan itu akan terus memberikan keteladanan nantinya gitu Bu. Selalu menerapkan budaya positif di sekolah ini bersama guru, siswa, dan seluruh warga yang ada di sekolah gitu. Bagus sekali Bu Yuyun. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini, apa yang sudah Ibu Yuyun dapatkan? Iya Ibu, alhamdulillah dari percakapan kita hari ini yang sudah Yuyun dapatkan itu, Yuyun sudah merasa lega karena bercerita ke Ibu tentang masalah yang Yuyun hadapi. Kemudian Yuyun juga melihat memperhatikan lagi terhadap perilaku siswa, dan juga sudah ada rencananya nanti akan kita lakukan. Assalamualaikum Ibu Des, gimana kabarnya Bu Des? Alhamdulillah baik Bu Yuyun. Bu Yuyun gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Des. Sepertinya nih Bu Des ada ingin menyampaikan sesuatu kepada saya ya. Iya Bu Yuyun. Saya ada masalah yang akan saya sampaikan kepada Bu Yuyun. Oke Bu Des. Kita ada waktu sekitar 15 atau 20 menit ya Bu Des ya, untuk menceritakan permasalahan yang Bu Des sampaikan. Nah, kira-kira apa tuh permasalahan Bu Des? Jadi begini Bu Yuyun, saya melihat di sekolah saya itu kurangnya diterapkan budaya positif. Sepertinya budaya positif yang telah disepakati tadi itu tidak dimaksimalkan dengan baik. Oh, jadi seperti itu ya Bu Des ya. Jadi Bu Des melihat budaya positif yang disepakati secara bersama itu kurang maksimal diterapkan. Nah, mengapa Bu Des merasa demikian gitu jika budaya positif di sekolah itu kurang maksimal? Begini Bu, saya melihat di sekolah saya itu terkait dengan peserta didik saya ini kurang memaksimalkan budaya positif, padahal itu sudah kita sepakati secara bersama-sama. Di antaranya ada yang siswa yang piket itu tidak mau melaksanakan, katanya karena kesiangan. Yang kedua, mereka itu membawa sampah di sembarangan saja, padahal tiap-tiap kelas itu sudah diletakkan sampah. Yang ketiga, antara siswa ini kurang menegur para guru yang di sekolah tersebut dengan alasan katanya bapak dan ibu guru tersebut tidak ada mengajar di kelasnya. Oh begitu, berarti seperti itu ya Bu ya, masalah yang terasa oleh Bu Des ya. Mungkin Bu Des pernah nggak mencari tahu mengapa siswa Bu Des yang itu tuh kurang disiplin dia dalam menerapkan budaya positif di sekolah Bu Des? Memang benar itu. Saya
positif tersebut? Jawabannya memang seperti itu. Saya sudah tanyakan kepada guru kelas atau guru BK atau dengan guru lain, pendapat mereka tersebut sama dengan apa yang saya lihat di sekolah saya itu. Nah, jika Bunda sudah tahu permasalahannya mengapa ada siswa yang masih kurang menyadari arti pentingnya penerapan budaya positif di sekolah tuh, kira-kira Bunda punya rencana apa gitu supaya permasalahan tersebut tidak terjadi lagi? Rencana saya ke depannya agar permasalahan tersebut tidak terjadi lagi, ini akan saya bicarakan dengan kepala sekolah, bagaimana caranya peserta didik tersebut bisa melaksanakan budaya positif. Misalkan disosialisasikan pada ketika upacara bendera, itu akan disampaikan untuk menerapkan budaya positif. Yang kedua, juga mengajak para guru yang ada di sekolah tersebut menerapkan sendiri dulu budaya positif tersebut agar peserta didik itu bisa mencontoh bagaimana budaya positif tadi itu bisa diterapkan dengan baik. Itu ya, wah, itu sudah bagus sekali Bu Des rencana dan ide yang Bu Des sampaikan tersebut ya, dengan mengulangi atau memberikan penegasan ya Bu Des. Nah, menurut Bu Des hal itu akan dilaksanakannya kapan? Mungkin setelah saya bersosialisasikan dengan kepala sekolah, sekitar minggu depan itu di bulan Desember ini, itu akan saya terapkan bersama kepala sekolah dan rekan sejawat yang ada di sekolah tersebut untuk melaksanakannya lebih baik, agar apa yang kita contohkan ini bisa ditiru dan diikuti oleh peserta didik kita dengan baik dan benar. Bagus sekali ya Bu, sudah sangat luar biasa itu rencana yang kami sudah lakukan dan bisa sesegera mungkin dapat terrealisasi ya Bu Des ya. Mudah-mudahan rencana Bu Des dapat segera terrealisasi dan saya ingin melihat hasilnya dari rencana yang tadi sudah Bu Des sampaikan. Nah, kira-kira komitmen apa yang Bu Des harapkan? Komitmennya setelah melaksanakan rencana dan melakukan aksi. Jadi komitmen yang akan saya harapkan di sini yaitu tentang memberikan keteladanan di dewan guru atau semua pemangku kepentingan di sekolah itu dapat memberikan contoh yang teladan kepada peserta didik. Di antaranya kalau ada misalkan sampah itu berserakan, kita lah yang mengambilnya terlebih dahulu agar nampak bagi peserta didik kita itu dia akan meniru ulang bagaimana sikap yang baik tersebut. Yang kedua, sebelumnya kalau kita menerapkan tentang tegur sapa, kita lah yang